Ya. Apa yang perlu saya sampaikan, adik-adik, monggo. Iya, kami di sini mau bertanya-tanya tentang usaha yang Pak Jatmiko selama ini jalankan, yaitu budidaya jambu, lalu pembibitan jambu dan juga menjual buah jambu. Nah, yang pertama, kapan ya Pak Bapak memulai usaha jambu ini? Nah, terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami upaya untuk memanfaatkan lahan pekarangan yang saya punya, karena ini bisa ditingkatkan untuk lebih produktif. Salah satu upaya kami menanam jambu kristal yang nilainya saya kira bisa menambah ekonomi keluarga saya. Ya, kami berusaha untuk pembibitan yang kami lakukan, juga pembesaran di lahan yang kami siapkan ini, dengan latar belakang nilai jual jambu ini sangat menjanjikan. Kami bisa untuk menambah ekonomi keluarga. Yang kedua, ya, kami memberi contoh kepada masyarakat, biar masyarakat juga akan tiru-tiru memanfaatkan lahan pekarangan yang mereka punya, sehingga tidak nganggur, tidak sembarang tanaman yang tidak produktif, ya, untuk diberdayakan semacam ini, ya. Kami terus terang ini baru 2 tahun, ya, budidaya ini, yang semula kami jeruk ternyata tidak begitu produktif, kalah dengan jambu kristal ini, ya. Ini jambu kristal ini, ya, yang kandungan nilai gizinya juga sangat tinggi untuk kesehatan, ya, juga untuk menambah ekonomi keluarga. Ya. Apalagi yang perlu jenengan ketahui tentang upaya ini. Lalu siapa yang menginspirasi Bapak saat menjalankan usaha yang sudah Bapak sudah jelaskan tadi? Saya ditawari oleh pedagang bunga, Pak, pekarangannya ini mau ditanami jambu kristal, yang belum banyak yang menanam, sehingga mungkin bisa dikembangkan di pekarangan yang agak luas ini. Berarti pedagang bunga yang menawari. Saya punya, kata beliau, saya punya cangkokan ini, mungkin bisa Bapak beli. Oke lah, bawa sini. Saya beli, saya tanam. Semula hanya 10 pohon. Lalu besar, saya cangkok sendiri, saya kembangkan sendiri. Inilah jadinya upaya saya. 2 tahun saya. Mengapa Bapak itu memilih usaha jambu kristal ini untuk dijalankan? Karena kan banyak usaha ya Pak yang mungkin bisa dijalankan saat seperti Bapak ini. Kenapa kok Bapak memilih jambu kristal? Karena masih jarang ditanam oleh masyarakat, sehingga nilai jual ataupun peminat masyarakat itu sangat tinggi untuk beli buahnya, ya. Nah, dan perawatannya mudah, ya, tidak ada durinya dan tidak tinggi, cukup dengan tinggi badan aja sudah bisa merawat. Nih Pak, pada usaha Bapak, maksudnya dari usaha jambu dari awal sampai sekarang itu progresnya maksudnya seperti apa? Perkembangannya? Terima kasih. Ini masih proses berjalan, ya. Saya hanya mendapatkan pokoknya tidak rugi, ya. Tenaga saya laksanakan sendiri, ya. Media juga sudah tersedia di sini, hanya polybag yang kami beli, yang lain ada di sekitar kita, ya. Tenaga saya laksanakan sendiri. Saya kira sangat-sangat menjanjikan kalau buah kristal ini. Produk yang lain mungkin masih kurang untuk bisa dikonsumsi.
Terima kasih, ya. Nggih. Nah, kami berawal dari langsung menanam sendiri 10 pohon, lalu besar saya kembangkan menjadi banyak, saya cangkoi, yang bibitnya saya jual, lalu untuk yang pohon induknya saya ambil buahnya. Ya. Kami tidak menghitung ya secara pasti untuk nilai yang kami peroleh, hanya saja kami tidak rugi dan bisa untuk menambah ekonomi keluarga. Mungkin jangka panjang ke depannya mungkin lebih mengharapkan kami juga mendapatkan keuntungan dari jambu kristal. Usaha-usaha ini belajar sendiri. Saya tidak meminta untuk penjelasan dari dinas atau dari orang lain. Saya berusaha sendiri, saya berupaya sendiri untuk mengetahui tentang pohon jambu kristal. Seperti yang jenengan lihat ya belakang saya ini yang ada di polybag. Ya berapa pohon ini pun juga sudah banyak yang laku, bisa dijual oleh orang lain. Ya. Enggak. Lalu untuk itu Pak, tips dalam perawatan jambu kristal ini dan mungkin ada pesan untuk kami selaku pemula-pemula yang mungkin akan menjalankan usaha seperti Bapak ini, mungkin ada pesan untuk kami. Gini, ya. Jadi apa saja usaha itu kalau ditekuni, kalau disemangati dari hati yang paling dalam, saya kira tidak ada yang mubadir. Semua usaha apa saja, baik pertanian maupun ekonomi produktif yang lain, yang penting kita niat, yang penting kita sungguh-sungguh untuk menangani. Jadi kalau tanam-tanaman ini saya berusaha untuk tresnani tumbuhan ini, mencintai. Jadi seolah-olah saya sama seperti tumbuhan itu. Ya, kami tiap hari saya amati, ya, saya upayakan apa yang menjadi kebutuhan tanaman itu. Saya kira sama dengan manusia. Ya, kalau ditresnani, kalau dicintai, akhirnya dia juga akan tumbuh dengan sempurna dan akan juga menghasilkan apa yang menjadi kehendak daripada penanam. Proses budidaya jambu kristal ini Bapak mengalami kendala atau permasalahan yang sering dijumpai Pak? Ini Ya. bisa dijelaskan? Saya kira semua tumbuhan maupun manusia pasti akan mengalami sakit. Ya, pasti itu sakit ringan atau sakit berat. Sama saja dengan tumbuhan juga mengalami sakit. Ini perlu kita amati, perlu kita kaji apa yang menjadi penyakitnya itu. Itu setiap hari jangan sampai lengah, jangan sampai teledor. Ya. Utamanya bakteri. Ya, bakteri tidak kelihatan tapi akan merugikan petani. Hama utamanya lalat buah. Itu kita cegah, tidak kita bunuh tapi kita cegah supaya tidak sampai merusak tanaman. Termasuk embuk ya. Itu penyakit tanah itu di dalam tanah itu sulit untuk dibunuh tapi dicegah ya. Tumbuhannya kita lindungi biar tidak sampai dimakan. Ya, ini kalau dibunuh sulit ya, karena di dalam tanah. Termasuk lalat buah ini terbang kalau disemprot atau dibunuh tidak bisa, sulit. Karena kita lindungi tumbuhannya ya. Masuk air kebutuhan, terus sinar matahari, nanamnya jangan sampai di teduhan, ya harus di panasan. Ya. Nah, terima kasih. Mungkin ada peluang-peluang lain yang kami bisa mencapai itu, ini belum sampai ke usaha-usaha secara teknis, secara akademis, saya tidak tahu tentang itu. Hanya alami saja. Terima kasih. Saya sampaikan
apa yang saya punya. Nggih. Apalagi tentang panjenengan masih pemula Nggih. untuk usaha-usaha baik apa saja. Iya. Kami berusaha karena sudah pensiunan ini, berusaha menyibukkan diri, berusaha untuk terampilkan diri secara alami. Iya. Kami mengharapkan panjenengan apa saja usaha-usaha ini ditekuni dan diniati oleh yang bersangkutan. Nggih. Itu. Iya. Mungkin sudah cukup Pak Jatmiko. Terima kasih atas waktunya dan juga atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Ya. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga terima kasih ya, atas kemauan dan keniatan panjenengan untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan panjenengan bisa sukses dan lancar belajarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.